Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sita Amalia dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi. Pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi, di mana organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu pada pria dan wanita. Yang kita bahas pertama ada organ reproduksi pria, di mana berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagian penampang dari samping dan dari depan. Ini bisa dari dalam juga ya, kelihatan dari dalam. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam, di mana bagian luar itu terdiri dari penis. Penis ini berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau pengeluaran urin. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum itu berupa kantung yang di dalamnya berisi testis. Dan yang kedua di bagian dalam. Bagian dalam itu ada apa aja sih? Yang pertama ada testis atau buah zakar yang letaknya di bawah penis dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Jadi di sini testis itu ada sepasang atau jumlahnya ada 2. Kemudian testis yang merupakan tempat pembentukan sel sperma atau testosteron jadi sel sperma itu pembentukannya terjadi di dalam testis. Dan yang kedua ada saluran pengeluaran. Yang pertama itu ada epididymis. Epididymis berada di atas testis. Epididymis ini adalah saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma itu matang. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran lanjutan dari epididymis. Selanjutnya ada saluran ejaculatorius, yang merupakan saluran pengeluaran semen. Kemudian ada juga yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Yang pertama terdiri dari vesika seminalis, yaitu saluran berkelok yang terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua, kelenjar prostat, yaitu berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang terakhir ada kelenjar bulboretral, yaitu saluran menuju uretra. Kemudian yang kedua adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina atau ovum, sel telur. Ya, sama pada organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi 2 macam, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri dari vulva yang merupakan celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu labium atau bibir yang membatasi vulva. Labium itu ada 2, ada labium mayor yang besar yang terletak di sebelah luar dan ada labium minor yang kecil yang terletak di sebelah dalam. Sebelah vulva terdapat klitoris atau benjolan kecil, ya, yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Kemudian ada juga yang ketiga, muara saluran kencing yang terletak di bawah klitoris, yaitu untuk pengeluaran urin. Kemudian ada juga bagian dalam. Bagian dalam terdiri dari ovarium atau inung telur, di mana ovarium itu adalah wadah-wadah dari ovum. Nah, berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum. Untuk pembentukan sel telur atau ovum, terdapat sepasang, jadi ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Kemudian yang kedua ada saluran reproduksi. Pertama ada tuba Fallopi yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum untuk menangkap sel telur yang dilepas oleh ovarium. Selanjutnya, uterus atau rahim terletak di belakang kandung kemih yang berfungsi memberi tempat bagi perkembangan janin. Yang ketiga, vagina berfungsi sebagai tempat pengeluaran darah menstruasi, tempat penyaluran sperma, dan merupakan jalan lahir. Selanjutnya yaitu proses pembentukan sel kelamin atau gametosis. Pada proses pembentukan sel kelamin atau gametosis sama juga dibagi menjadi 2 macam. Ada spermatogenesis dan juga oogenesis. Yang pertama kita akan membahas tentang spermatogenesis yang terjadi pada sperma.
Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Untuk proses spermatogenesis sendiri, yang pertama yaitu proses spermatogonium. Dia itu memiliki sifat diploid atau 2N yang akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang bersifat haploid. Haploid sifatnya tidak diploid lagi. Kalau diploid sifatnya utuh 2N. Kalau haploid yaitu sifatnya sudah setengah dari induknya atau N. Jadi spermatosit 2 ini sifatnya udah N. Jadi dia udah haploid. Haploid sendiri artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Kemudian, setiap spermatosit 2 akan membelah menghasilkan spermatid atau N. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Pembentukan sel kelamin atau gametosis kedua adalah oogenesis. Oogenesis itu merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Nah, ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Nah, oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. Kalau tadi sperma itu kan membelahnya menjadi sama, ya sama-sama spermatid gitu. Kalau ini beda, yang pertama itu merupakan oosit sekunder dan yang satu lagi merupakan badan kutub. Ya kemudian oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi. Nah, ini badan kutub tadi yang primer atau badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Selanjutnya adalah menstruasi. Menstruasi adalah terjadinya pendarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. Kemudian yang kedua ada fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Dalam fase ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis. Dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. Selanjutnya ada fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah terjadi ovulasi ini, maka disebut sebagai masa subur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. Kemudian yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron, sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi ke fase menstruasi lagi.
Selanjutnya adalah kehamilan. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG. Hormon HCG biasanya dalam urin. Jadi kalau misalkan di tes pack itu, biasanya hasilnya keluar garis 2. Itu menandakan bahwa wanita itu sedang hamil karena adanya hormon HCG. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. 1. Trimester pertama, embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Kemudian, perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu, hidung membentuk jalur, dan telinga luar muncul. Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. Selanjutnya, trimester yang kedua, yaitu hormon HCG akan stabil dan plasenta akan mengekspresikan progesteron untuk menjaga kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai proporsional, kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm dan berat 567-871 gram. Yang terakhir, trimester ketiga, yaitu janin mencapai berat 3-3,5 kg dan panjang 50 cm. Linugo terkelupas dan kuku sudah tumbuh sempurna. Persalinan atau kelahiran. Proses kelahiran merupakan proses keluarnya janin dari rahim ibu ke dunia. Kelahiran adalah ketika lahirnya janin berusia 5 bulan ke atas. Bila janin lahir kurang dari 5 bulan, dinamakan keguguran. Pada proses persalinan, proses kelahiran bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan juga dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari atau plasenta. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Selanjutnya adalah keluarga berencana atau KB. Untuk mewujudkan keluarga berencana atau KB dibutuhkan suatu alat yaitu kontrasepsi. Kontrasepsi dibagi menjadi 2 macam, ada kontrasepsi permanen dan non-permanen. Untuk kontrasepsi permanen yaitu cara pencegahan kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi. Contohnya vasektomi, yaitu kontrasepsi permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferensnya dan setiap ujung potongan tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi, yaitu kontrasepsi permanen dengan cara pemotongan pada oviduk dan setiap ujungnya diikat. Selain itu, ada juga yang non-permanen. Jadi, kontrasepsi non-permanen merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil atau kemampuan kehamilannya dapat dikendalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pil, kondom, IUD, diafragma, sistem kalender, dan masih banyak lagi. Adalah gangguan pada organ reproduksi. Yang pertama ada kelainan pada sistem organ reproduksi laki-laki. Contohnya adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan dari ibu ke janinnya. Selanjutnya adalah kelainan pada organ reproduksi perempuan. Contohnya kanker serviks. Kanker serviks merupakan penyakit tumor ganas di leher rahim yang dapat menyebar ke organ-organ yang lain dan menyebabkan kematian. Mungkin hanya itu pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.